Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Karena kedua nikmat tersebut kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Karena nikmat iman dan nikmat Islam yang kita miliki, kita tahu bagaimana cara jalan menuju ke surga, bagaimana menapaki jalan menuju ke neraka, ya. Kita tahu mana jalan yang menuju neraka, mana yang menuju surga, mana yang dosa, mana yang pahala, ya. Dan nikmat Islam merupakan nikmat yang paling besar yang kita peroleh, karena dengan Islam kita tahu bagaimana cara mendapatkan pahala, tahu bagaimana cara menghindarkan dosa, tahu bagaimana cara menghargai orang tua, ya. Dan agama Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari agama Islam, maka agama itu akan ditolak, ya. Agama-agama yang lain yang dianut oleh orang-orang kafir, ketika mereka meninggal, maka sebelum mereka mendapat hidayah agama Islam, maka mereka akan kekal di api neraka, ya. Jika kita sudah beragama Islam, meskipun kita banyak dosa, ya, insyaallah kalau dengan syafaat Nabi Muhammad kita bisa masuk surga, ya, dengan syafaat beliau. Kemudian nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan mata. Dengan kesehatan mata kita bisa melihat ciptaan Allah. Kita bisa melakukan proses pembelajaran, ya, melalui proses pembelajaran daring seperti ini, ya. Antum kan menggunakan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kesehatan jasmani, misalkan nikmat kesehatan jantung, nikmat kesehatan otak, nikmat kesehatan tulang, ya. Nikmat kesehatan hati, ginjal, masih banyak lagi nikmat-nikmat kesehatan yang Allah berikan. Itu masih nikmat kesehatan, ya. Belum lagi nikmat harta, ya, yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita bisa bebas dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 11 SMA Ulun Muhammadan yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, semoga antum semua dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran daring, ya. Ustadz harap antum semua bersabar menghadapi proses pembelajaran seperti ini, ya. Kita tidak mengharapkan proses pembelajaran seperti ini. Kami di sini dari pihak sekolah, guru-guru pasti mengharapkan agar proses pembelajaran normal kembali, ya. Semua sulit, ya. Semua sulit ketika proses pembelajaran seperti ini, dari mulai guru, ya, orang tua, antum sebagai murid, kemudian dari pihak-pihak admin di sini juga, admin sekolah, ya, dari kepala sekolah juga, semua serba sulit ketika proses pembelajaran daring seperti ini.
Semua inginnya masuk normal ya, ke sekolah belajar seperti biasa, tapi kita tidak mau mengambil resiko ya. Kalau kita mengambil resiko, jika salah satu orang saja yang terkena virus corona dan dia menularkan satu orang saja di Ulunuha ini, ketika kita aktif belajar, maka kita semua akan di rapid test ya, atau di web test ya. Kita semua akan diisolasi. Dan apabila terjadi penularan ya, misalkan satu kelas itu tertular ya, atau 2 kelas tertular virus corona, maka sekolah ini bisa tutup ya. Tidak ada lagi proses pembelajaran, karena semua guru-guru, karyawan akan diisolasi, dikeluarkan dari sekolah. Maaf, maksud Ustadz, tidak boleh bekerja dari sekolah ya. Maka fatal akibatnya, sekolah akan bisa ditutup. Maka dari itu pihak sekolah Ulunuha tidak mau mengambil risiko. Kita tahan sebentar seperti ini, mudah-mudahan virus corona hilang. Nah, baru kita belajar normal kembali ya. Kemudian kan antum semua sudah mendapatkan pulsa atau bantuan kuota internet dari pemerintah kan. Nah, itu kan bisa membantu antum menghemat biaya pengeluaran antum ketika proses daring seperti ini. Nah, anak-anak Ustadz, baiklah, di sini Ustadz akan menyampaikan sedikit materi tentang permainan bola kecil cabang olahraga softball ya. Sebenarnya kita sudah membahas tentang permainan olahraga bola kecil, namun ada satu yang belum Ustadz sampaikan ya, tentang materi softball ya. Di sini nanti abang kita dari guru olahraga juga akan menyampaikan tentang permainan softball dan aturan-aturannya. Abang kita ini lebih memahami tentang permainan softball dibanding Ustadz. Karena Ustadz sendiri waktu kuliah dari S1 sampai S2 tidak mempelajari pelajaran softball ya. Maka di sini Ustadz mengambil referensi dari sahabat atau abang kita pada pembelajaran softball ya. Maka baiklah, langsung saja Ustadz putar di sini ya pembelajarannya. Ada abang kita, Abang Alan Agus Saputra SPD ya, sarjana pendidikan SMA dari SMA Negeri 1 Praya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Baik, Bapak sekarang akan menjelaskan bagaimana cara untuk permainan softball, yaitu permainan bola kecil. Jadi pada umumnya permainan softball adalah permainan yang dilakukan oleh 2 regu yang terdiri dari setiap regu 9 orang yang memiliki tugas untuk menyerang dan bertahan. Kedua tim bertugas untuk menyerang dan bertahan. Nanti di setiap inning namanya, di sepak bola ada namanya babak, kemudian kalau di softball itu namanya inning. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pergantian dari tim menyerang menjadi tim bertahannya seperti apa. Oke, jadi seperti itu pada umumnya softball. Kemudian definisi softball. Softball adalah permainan bola kecil yang berasal dari Amerika ya, yang dikembangkan dari permainan baseball. Jadi terlahir dari permainan baseball menuju softball. Softball sendiri sudah dipertandingkan di Olimpiade ya. Permainan ini merupakan permainan tim atau tim beregu, sehingga memerlukan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kemenangan.
Nanti pada saat bermain kita akan membagi menjadi dua, tim ofensif atau tim menyerang dan tim defense atau bertahan, ya. Oke, selanjutnya alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama, di sini sudah saya mempunyai bat, ya, bat atau pemukul untuk permainan softball. Jadi ini alat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain softball atau sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran permainan softball. Kemudian yang kedua itu ada bola softball. Bola softball ini karakteristiknya tidak kenjal seperti bola kasti atau bola yang lain yang menggunakan karet. Ini tidak kenjal, ya, sehingga permainan bisa terkontrol. Kalau kenjal seperti bola kasti, bolanya jauh terbang melayang, ya, sehingga permainannya nanti tidak terkontrol. Selanjutnya yang harus dimiliki adalah glove. Glove itu adalah sarung tangan, ya, sarung tangan untuk tim bertahan, ya. Jadi yang tugasnya untuk memukul hanya tim penyerang tadi. Kalau tim bertahan harus memiliki glove yang pertama. Terus yang kedua helm, ya, helm. Kemudian yang ketiga body protector, pelindung diri supaya tidak kena dari bola. Soalnya bola yang dihasilkan nanti keras, hasil lemparan maupun hasil pukulan. Baik, kita masuk ke lapangan, ya. Di sini ada tugas dan posisi pemain. Baik, di sini ada bentuk persegi 5 dia, ya. Ya, kita tuliskan saja. Di sini adalah batter, ya. Batter tempat untuk pemukul. Ingat, tempat pemukul bukan jajan. Selanjutnya di sini adalah pitcher. Ya, pitcher atau pelempar yang bertugas untuk melempar bola ke pemukul. Kemudian di sini adalah catcher. Di sini saja. Sorry. Biar lebih jelas, ya. Oke, sudah jelas, ya. Baik. Di sini ada pitcher, batter dan catcher. Oke. Yang mana saja tim penjaga, yang mana saja tim penyerang? Baik. Kita masuk ke tim penjaga terlebih dahulu. Tim penjaga berada di masing-masing base. Ini namanya base 1, base 2, dan base 3. Base, ya. Base. Kemudian di mana posisi pemain penjaganya? Oke. Pertama, si pitcher ini merupakan pemain penjaga. 1. Kan masing-masing tim memiliki 9 orang pemain. Selanjutnya, batter merupakan pemain penyerang dia ini. Si batter tugasnya memukul dan menghasilkan poin. Selanjutnya, si catcher adalah tim penjaga. Ini sudah 2. Penjaga base 1, 3. Penjaga base 2, 4. Penjaga base 3, 5. Sudah, ya. Penjaga base-nya sudah full terisi. Kemudian di sini ada penjaga nomor 6. Kemudian nanti di luar ada penjaga nomor 7, 8, 9. Oke. Nanti kita jelaskan, ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sistem permainan, ya. Sistem permainan softball. Saya rasa ini kita hapus dulu ya, biar lebih menarik. Kita masuk ke permainan. Sorry, kita hapus dulu. Oh, enggak apa-apa dah. Wah. Ya. Dalam permainan softball, di sini ada bangku cadangan atau tim penyerang. Tim penyerangnya di sini. Kemudian di sini adalah tempat para pemain yang mati di sini nanti. Oke. Jadi sebelum kita bermain, kita harus toss coin dulu atau sweet ya kalau sudah di lapangan. Ya. Jadi kalau kita kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia berhasil kembali ke home plate. Ya. Jadi di sini dia nanti akan memukul bola, kemudian akan berlari ke base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Tapi tidak semudah itu. Masih ada regu penjaga yang akan menahan untuk tidak bisa kembali ke home plate atau mematikan lawan penyerang. Baik. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pemain bertahan. Pemain bertahan ini tugasnya hanya mematikan lawan, ya, mematikan lawan. Berapa lawan yang akan dimatikan sehingga mereka tidak bertahan saja, hingga masa mereka mau bertahan tidak bisa menyerang ya. Mereka harus mematikan 3 lawan dan pemain yang mati nanti berada di sini. Kotak di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke permainan. Bagaimana cara menghasilkan poin? Kita ambil satu contoh. Pemain A yang menyerang ya. Anggap saja ini nomor punggung 1 ya. Nomor punggung 1 memukul. Siap memukul. Dan bola dipukul jauh sampai ke sini. Dan dia berlari ke base 1 hingga di base 2. Oke. Sampai sini dulu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mematikan lawan? Ya. Bagaimana cara mematikan lawan supaya dia tidak menghasilkan poin? Baik. Caranya adalah ada 3 cara dari pemain bertahan mematikan lawan. Kemudian ada 2 kesalahan sendiri dari si pemukul. Baik. Cara yang pertama adalah apabila seorang pemukul sudah memukul bola dan bola jauh ke sini, ke pemain nomor 8 misalnya. Pemain nomor 8 berhasil menangkap bola dengan menggunakan glove, satu tangan. Apabila bola hasil pukulan melambung kemudian ditangkap tanpa ada pantulan sedikit pun, pemain yang memukul tadi mati, ya, out, mati 1 di sini, mati 1. Kemudian cara mematikan lawan yang kedua, yaitu dengan menghentikan di base. Misalnya sekarang, anggap ini sudah mati ya, mati.
Pemain nomor 2. Pemain nomor 2. Kita buatkan kasus dulu ya, biar kalian lebih paham. Pemain nomor 2 memukul keras. Dan tapi dia agak ragu-ragu ini. Kalau saya lari mungkin saya berhasil dimatikan nanti. Sehingga dia memukulnya sampai sini, lari ke base 1. Oke, boleh. Kemanapun lari, ke base 1, base 2, base 3, sampai home plate pun bisa, asalkan tidak mati. Selanjutnya, anggap pemain nomor 2 sudah di sini ya. Pemain di sini. Oke. Selanjutnya, pemain nomor 3. Pemain nomor 3 akan memukul selanjutnya. Akan memukul. Kemudian bola menuju ke pemain nomor. Oke, anak-anak Ustadz, mungkin sampai di sini saja yang Ustadz sampaikan ya materinya. Minggu depan kita lanjut lagi ya. Gimana? Menarik ya? Menarik ya yang disampaikan oleh abang kita ya. Ya, Afwan, Ustadz tidak bisa menyampaikan seperti itu karena Ustadz sendiri kurang paham tentang permainan softball ya. Karena di agama kita juga diajarkan kalau ilmu itu harus tiap ada masalah yang tidak bisa dibahas oleh seseorang, maka lebih baik dikasih ke ahlinya ya. Mungkin Ustadz bukan ahlinya tentang softball, makanya Ustadz ambil dari materi atau dari YouTube ya. Kalau mungkin materi bola voli, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, Ustadz bisa mengajarkan. Namun kalau untuk ini Ustadz tidak bisa, makanya Ustadz ambil dari YouTube ya, dari saudara kita atau abang kita yang mengajar di sekolah lain. Nah, untuk materi selanjutnya besok minggu depan ya. Materinya tentang softball juga, cuma peraturannya ya kita lanjutkan yang tadi ini ya. Kan separuh video lagi belum terbuka kan. Nah, nanti video ini juga yang Ustadz tampilkan minggu depan kelanjutannya ya. Sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf karena Ustadz masih fakir ilmu ya. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.